Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, semoga sehat, tidak kurang apapun saat ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dan sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari kita sejenak untuk saat teduh. Kita saat teduh di dalam Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita selalu berserah diri kepada Tuhan. Ingatlah, hari-hari yang Tuhan berikan, yang Tuhan ciptakan untuk kita, semuanya baik dan sungguh baik. Disitulah kita merenungkan kebaikan Tuhan yang selalu hadir bagi kita umat ciptaannya. Saudara, kita menyatu dengan firman Tuhan untuk renungan hari ini. Namun kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita bagaimana kita hidup dalam Tuhan dan senantiasa percaya bahwa di dalam salib Kristus ada kuasa kekuatan Tuhan Yesus tersendiri untuk kita. Dalam lagu Didolok Adui, semoga berkenan kita. Yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, semogalah saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini.
Mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Tepatnya hari ini Selasa 4 Juni 2024. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasal 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15 demikian dituliskan di sana. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jala damai ni Kristus sima mengerajai di bagasan rohamuna. Aitu sido hamu di jauh di bagasan sada daging, gawe parrohamu lihatema hamu. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Saudaraku yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, terimalah untayan ucapan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Kami juga ucapkan selamat ulang tahun perkawinan bagi saudaraku yang merayakannya hari ini. Kiranya keluarga saudaraku langgeng, bahagia, dan diberkati Tuhan. Bagi saudaraku yang banyak bergumulan hidup, bahkan sakit penyakit yang belum kunjung sembuh, janganlah saudara patah hati, kecewa, sedih, atau menjauh dari Tuhan. Yang terbaik adalah teruslah berusaha, bersyukur, dan terus berdoa, dan teruslah berupaya agar saudara sembuh. Bapa di surga, Yesus Kristus, Tabib yang agung, Ia akan datang melawat saudaraku dan akan menyembuhkanmu. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus, ketika kita melaksanakan agenda atau acara pernikahan, kita seringkali memakai teks yang satu ini untuk pasangan yang akan diberkati. Apa yang mau dimasukkan? Saya sendiri sering memilih teks ini yang mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ya, memang hidup kita ini tidak bisa terpisahkan dari orang lain. Kita tidak bisa hidup menyendiri. Kita tidak bisa hidup dalam keegoisan. Kita hidup karena ada orang lain. Saya sendiri tidak bisa hidup tanpa saudara, tanpa anak-anakku, tanpa istri, tanpa kalian semua. Kehidupan ini ditopang oleh keyakinan diri dan ditopang dua-dua orang lain. Pertolongan dan bantuan itu sangat berarti untuk kita. Bukan hanya soal material atau hepeng, tapi juga dukungan moral sangat-sangat utama. Mengapa kita harus satu tubuh? Karena Yesus pun satu tubuh dengan Bapa dan Roh Kudus yang kita sebut dalam penghayatan ketritunggalan, ketrinitatisan, hasitulusa daun, tiga tapi satu, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita yang tinggal di dunia ini, yang masih hidup sampai sekarang, harus menyatu dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab untuk itulah kita dipanggil menjadi satu tubuh, dibaptis oleh Kristus, kita dimerdekakan oleh Kristus, bahkan kita mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Ya, kita adalah manusia yang rapuh, namura matapor dohita. Tapi karena Kristus kita dikuatkan, karena Kristus kita dibebaskan, karena Kristus kita dilepaskan dari kuasa maut. Dan karena Kristus kita beroleh
kedamaian, ketenangan, dan kesejahteraan. Berilah Kristus yang memerintah dalam hatimu. Paluas ma debata mau ngaracai rohando pikiranmu. Itu sidu kamu dijoga bisa daging. Bukan hanya tertuju bagi mereka yang akan mau berumah tangga, tapi kita satu tubuh dengan Kristus, satu keluarga dengan kerajaan Allah. Saudaraku, pakailah hari-harimu untuk menyatu dengan Tuhan. Dalam doamu, dalam seruanmu, dalam kasihmu, dalam perbuatanmu, dalam pengharapanmu. Jadikan Kristus selalu menaungimu. Jangan pernah lewatkan satu hari tanpa doa dan tanpa menyebut nama Tuhan. Sebab Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita dan napas hidup ini dari Dia. Baiklah, kita buka pintu hati kita. Kita saling menyatu, saling merangkul satu sama lain. Segala pekerjaan akan selesai bila kita selalu menyatu dan memadukan diri kepada orang lain. Hilangkan rasa keegoisanmu, kesombonganmu, kemunafikanmu dari Tuhan. Rendah dirilah di hadapannya, bahkan bersujudlah setiap saat di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah itu menguatkan kami bersama-sama hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bahagia, sukses selalu.